Selamat ulang tahun. Oke, buka. Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda Dan gua Andri. Dan sekarang kali ini kita mempunyai cerita singkat Apa tuh? yang dikirim lewat DM nih oleh Bang Aji. Iya. Jadi Bang Aji ini tuh dia mengirimkan cerita singkatnya nih di DM Instagram. Jadi latarnya tuh dia seorang remaja masjid lah, aktif gitu di masjid. Dan dia itu suka ikut serta jika ada orang yang meninggal dunia di daerahnya. Maksudnya kayak Serta gimana tuh? ikut serta Saja. ikut serta kayak ikut ngemandiin, ngurus Menguruskan jenazah. Itu oke. Nah, dia itu katanya mempunyai pengalaman yang sedikit aneh gitu. Dia menyebutnya bukan mistis sih, sedikit heran lah. Karena dia itu pada saat ada yang meninggal dan dia ikut memandikan, Ya. yang meninggal orang cowok nih ya pastinya. Iya. Nah, Karena dimandikan juga oleh cowok. dia itu diherankan dengan kondisi jenazahnya ini. Jenazahnya nyatu. Kenapa nak? Nanti mending langsung aja deh, Langsung aja lah ya. biar apa ya? Biar langsung lah intinya gitu. Oke, mungkin setelah yang satu ini bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera di Puta. Oke. Jadi awal mula kejadiannya nih pada hari Selasa. Di daerahnya itu dikabarkan ada seseorang yang meninggal. Memang ini tuh umur 50 lebihan lah kata Bang Aji itu. Ya udah agak tua juga gitu. Dia meninggal karena sakit. Cuman nggak tahu nih apa sebelumnya yang dilakukan oleh yang meninggal ini gitu, soalnya ada keanehan gitu. Nah ini langsung aja pada saat meninggal gitu, biasa kan langsung rame gitu kan, langsung ada yang nyiapin di tek-tek bengeknya lah, kayak keperendahan perawatan gitu. Nah setelah bagi tugas gitu, ada yang membeli kain kapan, menyiapkan alat-alatnya. Nah, si Bang Aji ini tuh ikut memandikan jenazahnya Aja itu. dengan 3 orang temannya. Bentar udah apa lagi nih? Aduh, bentar. Nah, pada saat memandikan, si Bang Aji ini tuh sedikit diherankan, Tri. Karena Nih, pada saat si 2 orang temannya itu keluar dari tempat pemandian lah, hanya si Bang Aji doang. Karena 2 temannya mau mengambil peralatannya. yang lain gitu. Si Bang Aji ini tuh entah halusinasi atau apa, tapi ini tuh berlangsung lama gitu. Aneh lah gitu. Karena dia melihat si jenazahnya ini tuh tiba-tiba berekspresi. Berekspresi seperti apa tuh? Ya kan biasanya kaku nih, mayat kaku gitu, pucat, tidak datar lah gitu. Ini tuh tiba-tiba seketika berekspresi kayak mengkerut gitu dahinya tuh, dan ini tuh ekspresinya sedih. Ekspresinya sedih. Yang anehnya lagi bikin kaget, si Bang Aji ini tuh lihat si jenazahnya mengeluarkan air mata. Jenazahnya tuh mengeluarkan air mata. Si Bang Aji itu ngecek nih, ini apakah air gitu. Tapi ini tuh terus gini Terus menetes gitu. Itu yang dianehin Bang Aji. Dia tuh di situ sempet heran dan soak, kaget lah. Jadi langsung memanggil temennya. Oke, terus. Nah pada saat temennya datang, memang si jenazah ini tuh tidak mengeluarkan air mata, tapi ekspresinya memang sedih. Masih sedih. Makanya heran juga tuh 2 orang temannya tuh, ini kenapa sih gitu. Oke. Terus itu tapi ketika
dua temennya ini datang kan, seketika tetesan air matanya itu udah hilang gitu aja gitu. Udah hilang, cuman ekspresinya doang ini yang masih sedih. Juga ya. Pada saat dia nanyain ke apa ya keluarganya juga apa ya bingung gitu, soalnya ini tuh kejadian aneh lah gitu. Dan baru ada hal yang kayak gitu lah ya yang Mas Aji ketemuin gitu. Nah, setelah dicocok logikan sama keluarganya, oh mungkin ada cita-cita atau yang ingin apa ya dikabulkan oleh ke anaknya gitu, orang anaknya, tapi itu tuh dia tidak jadi tersampaikan lah, keburu meninggal. Itu kalau dicocok logikan oleh keluarganya. Iya. Soalnya dia tuh punya keinginan lah. Emang keinginannya tuh apa lah? Nah, keinginannya nggak disebutin juga sih. Pokoknya ini tuh kayak berbentuk membahagiakan anaknya lah. Oh iya. Pengen sekali dia tuh membawa anaknya ke apa ya sesuatu tempat, dan ada juga permintaan dari anaknya juga gitu. Selain itu juga ada lah gitu. Oh mungkin ya salah satu anaknya itu meminta, cuman belum dikabulin lah oleh si bapak jenazah ini ya gitu. Tapi ya keburu meninggal gitu. Anehnya tuh ekspresinya tuh itu tetap kayak gitu. Hingga sampai dikuburin tuh kayak gitu ekspresinya. Nah, ini belum. Pada saat anaknya tahu, tapi anaknya juga tidak melihat ya. Dia tuh kan karena tega lah sambil menangis. Iya mungkin ya karena masih Memang tertupul. anaknya belum ada yang tersampaikan, tapi anaknya tuh bilang sebenarnya ya kan ini kan udah takdirnya nih meninggal gitu. Saya juga tidak apa ya, Tidak memaksakan gitu, malahan ya udah itu keinginan bapak saya gitu. Tapi yang tidak harus disampaikan juga, karena sayanya juga gak begitu apa ya, gak begitu ya harus lah. Ya mungkin anaknya juga udah legowo lah. Ikhlas Banget. Nah, pada saat berhenti menangis dan ikhlas, malahan si jenazahnya ini tuh tiba-tiba berubah datar lagi. Oh ekspresinya tuh berubah lagi. Ini anehnya tuh gitu. Jadi selama proses pemandian tuh memang aneh kan. Jadi si teman-temannya itu memang langsung menanyakan. Ya untuk apa ya, klarifikasi atau bukan klarifikasi juga sih, cross check ini tuh ya kenapa gitu sampai kayak gini gitu. Soalnya benar-benar aneh gitu. Iya. Walaupun Bang Haji di situ tidak takut ya, karena dia udah biasa menguruskan jenazah lah. Tapi ini yang benar paling aneh katanya gitu. Belum dia temuin. Ekspresinya tuh sedih, mengeluarkan air mata. Kebayang nggak lu? Iya. Dari datar pas dilihat pertama Bang Haji doang. Tapi gue kalau misalkan gue dari posisi Bang Haji ini nih ya, terus gue lihat ekspresi jenazah yang kayak gitu ya, gue juga kaget dan Pasti kabur. Anehnya pas anaknya udah ikhlas gitu, tiba-tiba berubah seketika. Iya. Dan ini juga selain dari cerita Mas Aji ini, ada juga sih hal-hal yang mungkin para pemandi jenazah pernah mengalami hal yang aneh kayak gitu. Contoh, kayak gue pernah ngedenger ada di salah satu kampung gua itu tuh ada yang meninggal. Terus ketika dimandikan itu, ya mohon maaf deh ya, jadi mulutnya tuh nggak bisa mingkem karena gua ya ceritainnya ya pokoknya ini gua nggak disebutin lah ya detailnya. Ya intinya sih dia ini ketika ajalnya datang ya bukan menyebutkan lantunan Allah atau lantunan Islam gitu, tapi dia malah ya bilang kata kasar lah gitu. Dan Pas pada saat sakaratul mautnya tuh. dan memang orang ini tuh terkenal banget
ya preman lah gitu di daerah situ tuh gitu. Oh, karena mengucapkan hal yang kasar mungkin. Tapi ya sampai dikuburinnya juga gitu tuh dipaksa. Mingkem. Iya, dipaksa mingkem juga susah gitu. Apakah dia tuh ada syaratnya gimana gitu atau stroke apa gimana? Enggak sih, Sehat aja. sehat-sehat aja, dan meninggalnya juga memang dadakan banget. Padahal malam sebelumnya atau hari sebelumnya itu memang dia ya ngumpul-ngumpul aja gitu. Nah, terkadang cerita-cerita yang kayak gini tuh suka selewat terdengar ya gitu dari orang-orang di sekitar gitu ya. Walaupun tidak detail gitu kan, mereka menceritakan hanya, wah kemarin daerah ini ada kejadian kayak gini kayak gini gitu kan. Ya aneh lah. Sebenarnya banyak juga benar pemandi jenazah atau pengurus jenazah yang menemukan hal mistis tuh. Betul. Termasuk gua sendiri tuh pernah dengar di kampung sebelah lah dulu. Jadi pada saat ada yang meninggal Ya, dan udah dimandikan mau dikuburkan, si kerandanya tuh benar-benar berat banget. berat. Tiba-tiba di pertengahan jalan. Tapi itu Kan kalau di kampung gak di ambulan ya, iya. dibawa gitu lewat kebun lah gitu, lewat hutan gitu. Nah itu tiba-tiba berat gitu. Tapi sebelum di daerah daerah kebun-kebunnya itu ya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja pas pertama berangkat dari rumah, dari masjid. Terus itu katanya kenapa tuh? Nah itu nggak tahu juga sih, tapi setelah didoakan, itu tiba-tiba bisa lagi gitu dibawa. Wah, padahal itu banyak banget, sampai banyak orang yang menggotong gitu. Itu tuh benar-benar berat gitu. Ketika lah ya langsung kayak gitu. Kayak di film-film apa ya, Indosiar gitu. Mungkin ada ininya juga. Ya ada hubungannya lah ya. Ya ada benernya juga. Ada benernya juga. Cuman kalau untuk dilebih-lebihkannya kan kita tidak tahu dramatisnya gitu. Yang pernah kita dengar ya seperti itu. Ya betul. Dan ada juga sih yang pernah bilang biasanya sih pemandi jenazah itu bilangnya ya ketika dimandikan jenazah bangun sendiri gitu. Katanya ada yang bilang kayak gitu. Ya seperti cerita yang dikirim oleh pemandi jenazah yang di episode sebelumnya kan ada tuh. Oh iya ya. Yang bangun sendiri gitu sampai beberapa menit. Betul. Untuk kalian yang penasaran dengan cerita pemandi jenazah, ada tuh di episode sebelumnya. Scroll aja tuh di channel YouTube Kumis Podcast. Dan gua pernah dengar nih sih dari salah satu channel YouTube, sama nih konten mistis juga. Ini tuh tentang perias jenazah. Katanya ada ini cewek ya perias jenazahnya. Iya. Jadi pada saat keluarganya ingin apa ya, ngasih aksesoris lah ke jenazahnya, soalnya ini kan Kristen ya. Itu tuh sepatu kan, pengen dipakein sepatu. Itu tuh tidak bisa. Nggak bisa. Terus? Nah itu gak tahu maksudnya kan seharusnya Padahal sepatunya ukuran lah ya. ukurannya. Tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa. Padahal kan ya kalau ini kan kaki diem ya. Seharusnya bisa gitu. Iya sih. Iya. Terkadang hal-hal aneh seperti itu juga Iya, ada. betul. Hal-hal yang tidak masuk akal ya suka ada. Mungkin dia Jadi tidak ingin dipakaikan sepatu, atau pengen yang atau yang air Jordan. Ya air Jordan. Apa? Aduh, ini ya mohon maaf ya, tidak menyinggung ke ranah siapapun lah. Hanya sedikit karena awal biasa anak supaya tidak terlalu serius ya. agar tidak terlalu tegang. Itu tuh. Kalau tegang kayak di BAP Nah, itu betul. Oke, apalagi apa lagi ya? yang ingin lu sampaikan gitu dari ini nih cerita Bang Haji. Bang Kali Haji lagi. ini sih menurut gua cerita dari Bang Haji cukup mistis juga sih dan cukup serem juga gitu. Dan Serem ya kalau di posisiin ke gua gitu kan. Kita lah pasti wah nggak bisa gua kayak gitu. ya pasti kabur lah gua juga. Orang gua kalau misalkan ada yang meninggal juga suka lihat tuh dari jauh sih. Kadang suka gimana gitu kan. Kalau dari orang lain ya nggak enak lah. Betul.
Suasananya tuh beda ya kalau ada yang meninggal. Iya ya. Nih makasih banyak buat Bang Aji Ya, udah mengirimkan gitu cerita singkatnya. Iya, meskipun ceritanya sangat singkat lah. Apakah ada nih Pak dari para pengemis yang mengalami hal serupa? Iya, hal yang aneh, yang di luar nalar, bolehlah Ceritakan aja. diceritakan. Nanti kita bahas, kita buka gitu. Nice. Diskusikan. Oke, mungkin segitu aja ya Nao Ya. dari episode kali ini yang dikirimkan oleh Mas Aji ini. Sesingkat-singkatnya. Pesannya itu sih. Terima kasih banyak loh dari support channel Kumis Podcast gitu. Buat Bang Aji juga khususnya udah mengirimkan ceritanya. Ya, Dan salam buat keluarga di rumah. iya, dan untuk teman-temannya yang Para remaja para masjid. ya. Gitu. Semoga diberikan keberkahan. Keberkahan dan kelancaran segalanya. Amin, amin, amin. Oke, mungkin segitu aja ya Nao. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.